Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Ferminta, NIM 22681045 dari Prodi Ekonomi Syariah 6C. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel peran Bank Sentral Syariah dalam mengolah inflasi dan stabilitas harga untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter Islam oleh dosen pengampu Bapak Handrianto MA. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari artikel tersebut. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Dalam ekonomi Islam, pengendalian inflasi merupakan bagian dari tujuan muqasid syariah, yakni menjaga harta, kesejahteraan umat. Stabilitas harga dipandang sebagai tanggung jawab sosial dengan landasan prinsip istilah atau kesejahteraan umum dan adil atau keadilan, yang mendorong terciptanya harga yang adil terjangkau. Berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga, Bank Sentral Syariah menggunakan instrumen SBBI, SBIS, dan suku yang berbasis sektoral dan keuangan etis. Kebijakan moneter syariah diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tanpa krisis moneter. Strategi penargetan inflasi menjadi pendekatan penting dalam mengarahkan ekspansi ekonomi dan menjaga stabilitasan harga jangka panjang. Pendekatan syariah terbukti lebih stabil dan berkeadilan, menjadikannya relevan bagi negara-negara dengan sistem keuangan syariah seperti Indonesia. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pustaka dengan pendekatan kualitatif, deskriptif. Data diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah nasional terbitan 2023-2024, serta dokumen kebijakan Bank Indonesia dan lembaga pemerintah terkait. Proses pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, analisis, dan sintesis literatur yang diakses dari database akademik seperti Google Scholar, JobStore, Scopus, Taylor, dan Prancis, dan ScanSdirect. Analisis dilakukan secara deskriptif analitik dan tujuan memahami teori praktik pengolahan inflasi serta stabilitas harga dalam perspektif ekonomi Islam dan kebijakan moneter. Kemudian yang C yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu teori Bank Sentral sebagai organisasi batas. Bank Sentral memainkan peran penting dalam sistem ekonomi modern dengan fungsi-fungsi yang kompleks, mulai dari pengendalian jumlah uang beredar, menetapkan suku bunga, mengolah cadangan emas, hingga mengawasi sistem perbankan. Yang kedua yaitu teori inflasi dan kebijakan moneter. Teori inflasi dan kebijakan moneter merupakan aspek penting dalam ekonomi makro yang saling terkait. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, yang dapat melemahkan daya beli masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu stabilitas harga. Stabilitas harga merupakan kondisi di mana tingkat harga umum dalam perekonomian tetap konstan dan tidak bergejolak. Harga berperan penting dalam proses jual beli sebagai alat tukar yang menentukan apakah konsumen akan membeli suatu barang atau jasa. Kemudian yang keempat yaitu peran Bank Sentral Syariah. Dalam mengolah inflasi, Bank Sentral Syariah berperan penting dalam menjaga stabilitas moneter dengan menggunakan kebijakan yang sesuai prinsip syariah dan menghindari riba. Berbeda dengan sistem konvensional, kebijakan moneter syariah tidak bergantung pada suku bunga, melainkan memanfaatkan instrumen seperti SBIS, repo syariah, dan suku negara yang berbasis akad seperti ijaroh, mudharabah, dan masyarakat. Yang kelima yaitu stabilitas harga dalam perspektif ekonomi syariah. Stabilitas harga dalam perspektif ekonomi syariah merupakan bagian penting dari pelindungan harta atau hifzumal dalam muqasid syariah. Harga yang stabil menciptakan ekonomi yang seimbang dan kesejahteraan yang lebih merata. Kemudian yang D, kesimpulan. Sinergi dengan kebijakan fiskal Islam serta peran aktif pemerintah sangat penting dalam memastikan efektivitas kebijakan dan stabilitas pasar. Dengan demikian, Bank Sentral Syariah tidak hanya berfungsi sebagai pengendali moneter, tetapi juga menjaga moral dan sosial demi terwujudnya sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Baik, itu saja hasil pembahasan materi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.